Pada dasarnya, manusia memiliki kebutuhan yang gak terbatas dan beragam. Mulai dari kebutuhan yang penting, penting banget, gak penting-penting amat, sampai kebutuhan yang gak penting sama sekali, tapi tetap aja dibeli. Nah, untuk memenuhi kebutuhannya, manusia membutuhkan alat pemuas kebutuhan. Kira-kira apa ya yang terjadi kalau tidak ada alat pemuas kebutuhan itu? Bisa nggak ya digantikan dengan barang lain? Halo anak-anak ibu, bertemu lagi bersama Bu Neti. Kali ini kita akan mempelajari tentang alat pemuas kebutuhan. Kira-kira apa aja ya alat pemuas kebutuhan itu? Alat pemuas kebutuhan adalah suatu barang atau jasa yang dapat memenuhi atau memuaskan kebutuhan manusia. Misalnya, bagi seseorang yang merasa lapar, dia akan membutuhkan makanan sebagai alat pemuas kebutuhannya. Nah, alat pemuas kebutuhan ini juga terdiri atas berbagai macam, yaitu berdasarkan cara memperolehnya, hubungannya dengan barang lain, fungsinya, dan prosesnya. Kita bahas satu persatu yuk. Berdasarkan cara memperolehnya, alat pemuas kebutuhan dibagi menjadi 3 macam. Barang ilit, yaitu barang yang terdiri dari sesuatu yang jumlahnya berlebihan sehingga bisa menyebabkan bencana. Contohnya, air yang terlalu banyak akan menyebabkan banjir. Kemudian, api yang terlalu besar akan menyebabkan kebakaran. Kemudian ada juga barang ekonomi. Barang ekonomi adalah barang yang terdiri dari sesuatu yang membutuhkan pengorbanan untuk memperolehnya. Contohnya, seragam, buku, dan alat tulis. Kemudian ada juga barang bebas. Barang bebas terdiri dari sesuatu yang bisa diperoleh tanpa pengorbanan, tanpa harus membelinya terlebih dahulu. Contohnya, sinar matahari, udara yang kita hirup, dan pasir di pantai. Kedua, berdasarkan hubungannya, alat pemuas kebutuhan dibagi menjadi 2 macam, yaitu barang substitusi dan barang komplementer. Barang substitusi. Barang substitusi adalah barang yang dapat saling menggantikan. Contohnya, beras dengan kentang, sepatu dengan sendal. Barang komplementer. Barang komplementer adalah barang yang saling melengkapi. Contohnya, mobil dengan bensin dan HP dengan pulsa. 3. Berdasarkan fungsinya, alat pemuas kebutuhan dibagi menjadi 2 macam, yaitu barang konsumsi dan barang produksi. Barang konsumsi adalah barang yang bisa langsung dikonsumsi atau siap digunakan tanpa perlu diolah lagi. Contohnya, pakaian, kendaraan, dan furniture. Barang produksi. Barang produksi atau barang modal adalah barang yang tidak bisa langsung dikonsumsi, tapi dapat digunakan sebagai alat bantu untuk menghasilkan barang lain. Contohnya mesin produksi, tanah lahan, dan kapas sebagai bahan baku tekstil. 4. Berdasarkan prosesnya, alat pemuas kebutuhan dibagi menjadi 3 macam, yaitu barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Barang mentah. Barang mentah adalah suatu barang yang merupakan bahan baku produksi. Contohnya kayu gelondongan sebagai bahan baku furniture dan hasil pertanian sebagai bahan baku untuk makanan. Barang setengah jadi. Barang setengah jadi adalah barang yang sudah mengalami proses produksi tapi belum bisa kita gunakan karena belum sepenuhnya jadi. Contohnya kain tekstil untuk industri pakaian dan tepung gandum untuk industri makanan. Barang jadi. Barang jadi adalah barang yang sudah siap dikonsumsi karena proses produksinya sudah sempurna dilakukan. Contohnya roti gandum, pakaian, kendaraan, HP, laptop, dan sebagainya. Nah, demikian ya pengertian dan jenis-jenis alat pemuas kebutuhan manusia. Semoga anak-anak ibu paham dengan pembelajaran kali ini dan tambah semangat belajarnya ya. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.